Integrasi nasional. Definisi integrasi nasional. Secara etimologi, integrasi berasal dari kata Latin integrar yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Kemudian dari bentuk kata kerja itu dibentuk kata benda integritas yang artinya keutuhan atau kebulatan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Macam-macam integrasi nasional. 1. Integrasi kebudayaan. Proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang saling berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian. 2. Integrasi sosial. Proses saling mempengaruhi antara dua individu atau kelompok masyarakat. Yang ketiga, integrasi nasional. Perjalanan historis yang melahirkan kondisi kebersamaan perasaan, yaitu perasaan sependeritaan. Adapun faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. 4. Adanya ancaman dari luar. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. 3. Kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing. 4. Adanya sikap ketidakpuasan. Ancaman integrasi nasional. Yang pertama, ancaman militer yang dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer dapat berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, penahanan, dan keamanan. Cara mengatasi ancaman militer yaitu pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 1-5 yang ketentuannya berisi menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Penyebab dari kasus gerakan Papua Merdeka. Salah satu faktor pemicu konflik di Papua Barat adalah perbedaan interpretasi masuknya Papua Barat ke dalam NKRI. Menurut OPM, Operasi Papua Merdeka masuknya Papua Barat telah mencapai kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961 yang dideklarasikan oleh New Guinea. OPM membuat berbagai masalah dan propaganda untuk melawan pemerintah. Pemerintah melaksanakan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Selain itu juga tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York. Kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata di tengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia. Solusi dari gerakan Papua Merdeka menjadi bukti bahwa belum terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Kejadian ini merupakan kesalahan kita sebagai bangsa yang selama ini tidak pernah memiliki perhatian serius terhadap wilayah bagian timur Indonesia. Kebijakan elit politik yang hanya berorientasi untuk sekedar meningkatkan infrastruktur di ibu kota adalah telah menjadi kesalahan dalam mengelola suatu bangsa. Keadilan belum pernah menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, saat ini yang lebih mendesak adalah bagaimana pemerintah bisa lebih proaktif untuk mendekati warga Papua dengan memberikan bukti yang nyata bahwa rakyat Papua adalah bagian terpenting Republik Indonesia. Rakyat Papua berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam segala hal, terutama dalam mengelola sumber daya alamnya. Otonomi pengelolaan sumber daya alam ini akan bermanfaat besar bagi warga Papua bila ada kemauan politik ke sana. Penyebab dari kasus konflik etnis Tionghoa dan pribumi. Penyebabnya, konsep penduduk asli yang untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam masa penjajahan pada masa kini sudah berurat berakar. Penduduk asli berarti mereka yang telah menduduki tanah sebelum penjajah oleh bangsa barat. Kelompok-kelompok penduduk asli tersebut menganggap diri mereka sebagai bumi putra dan oleh karenanya mereka menikmati hak-hak yang lebih ketimbang pendatang baru.
yaitu kelompok-kelompok imigran. Semua suku Indonesia dianggap kelompok penduduk asli dan etnik Tionghoa yang merupakan kelompok migran. Istilah tersebut digunakan juga untuk orang Indonesia, penduduk asli tertentu yang bertransmigrasi dari wilayah lain Indonesia. Transmigran penduduk asli tersebut dianggap sebagai non-penduduk asli oleh penduduk setempat, dan oleh karenanya mereka terkena diskriminasi sosial. Namun hal utama yang mengakibatkan peristiwa ini ialah karena kesenjangan ekonomi antara kaum pribumi dan etnis Tionghoa yang menimbulkan kecemburuan terhadap kaum pribumi karena sektor ekonomi yang banyak dikuasai oleh etnis Tionghoa. Solusi dari kasus warga etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi. Banyak kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh dari warga etnis Tionghoa sendiri untuk mensukseskan integrasi. Pada tahun 1966, pemerintah menerbitkan peraturan tentang cara penggantian nama para warga etnis Tionghoa dengan nama Indonesia. Alasannya untuk mempercepat proses asimilasi karena dengan menyebut nama Indonesia, warga asli merasa tidak asing lagi. Dalam menghadapi kasus Tionghoa Mei 1998, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah harus membangun kesadaran dan kesepakatan dengan masyarakat Tionghoa, serta meningkatkan pembangunan ekonomi, perkembangan keterampilan, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan hubungan yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat.